Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak video, hampir 150 lebih yang saya upload di YouTube. Silahkan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Bagi sahabat yang belum subscribe, like and share ditunggu ya. Dan itu insya Allah gratis. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, informasi yang kedua, yang ingin berangkat umroh dengan kami, yuk kita bergabung umroh munajat sambil ibadah, insya Allah qabul hajat. Nah, misalnya konsultasi tentang kesehatan medis dan non medis, penyakit yang terkena sihir atau yang lainnya, juga tentang pasutri, terapi jodoh yang belum dapat jodoh, keturunan yang belum punya keturunan. Ya, ada juga nanti kita adakan manasik umroh intensif. Ya, tidak hanya diselenggarakan oleh travel, kami siap untuk mengadakan manasik secara intensif. Karena insyaallah alhamdulillah saya punya buku panduannya. Begitu juga tentang sholat khusyuk, tentang fikih waris, dan sebagainya. Sambil kita berumroh, nanti kita akan adakan konsultasi. Insya Allah. Silakan hubungin di nomor telepon di running text di bawah ini. Baik sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kami sajikan tentang puasa Tasu'ah dan puasa Asyura, serta peristiwa apa saja yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini akan kita ulas insya Allah. Tanggal 10 Al-Muharram itu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian bulan Muharram itu sendiri. Kata-kata Al-Muharram, nama bulan yang sebenarnya itu disebutnya adalah Al-Muharram. Karena sebelum Islam datang, nama bulan itu Safar Awal, Safar Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani, dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus di kota Makkah, tepatnya di kota Madinah, sampai di Madinah, Allah perintahkan Safar Awal ditukar dengan Al-Muharram. Jadi Al-Muharram nama bulan awal. Ya, menggantikan nama Safar. Jadi diganti dengan Al-Muharram. Kemudian yang kedua, Muharram tanpa al, maka itu adalah apa-apa yang diharamkan. Muharram, apa-apa yang diharamkan. Isim maf'ul dia. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Haram. Nah, Al-Haram ini adalah suci, mulia. Oleh karenanya sebutannya itu Masjidil Haram, masjid yang suci, masjid yang mulia. Kemudian mahram. Nah, mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Itu mahram. Sebutannya mahram. Jangan salah sebut. Jangan muhrim. Itu muhrim salah dia. Yang benar mahram. Nah, kamu bukan mahram saya. Jadi hati-hati, mahram itu orang tidak boleh nikahi. Seperti kakak kita, kalau dia perempuan, abangnya, ibunya, ayahnya, saudara
pamannya, misalnya pamannya, bibinya, itu namanya mahram. Tapi kalau sudah sepupu, nah itu bukan mahram lagi, boleh nikah mereka. Ya, kemudian harim. Nah, harim ini istilah juga, ini adalah istri. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Harim sehat, alhamdulillah. Itu harim itu istri. Nah, kemudian muhrim. Nah, muhrim ini orang yang berpakaian ihram ketika menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, namanya muhrim. Orang yang sedang berpakaian ihram. Perhatikan ya, bukan mahram tadi yang tidak boleh nikahi, tapi kalau muhrim, orang yang sedang berpakaian ihram. Nah, adapun ihram itu sendiri, orang yang sedang melakukan ihram. Ya, berpakaian kalau laki-laki atas bawah, selendang itu, kain itu tanpa berjahit dan menjaga larangan ihram. Nah, ini istilah-istilah. Baik. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Nanti kita akan jelaskan apa saja peristiwa itu. Dan yang ketiga, puasa sunnah pada bulan Al-Muharram, khususnya tanggal 9, 10, dan 11. Mari sama-sama kita lihat uraiannya. Bulan-bulan mulia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusahum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram mulia, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di keempat bulan itu. Nah, ini pertama menjelaskan bahwa nama-nama bulan sejak Safar awal yang diganti dengan Al-Muharram, kemudian Safar, Jumadil awal, Rabiul awal, Rabiul akhir, Tosani, Jumadil awal, dan seterusnya, itu sudah ada sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus. Sudah nama-nama bulan seperti itu. Nah, tinggal lagi tahunnya, nanti ada tahun gajah, ada tahun dan sebagainya lah. Baru ditetapkan pada masa Umar tahun Hijriyah. Nah, kemudian selanjutnya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan haram. Ya, bulan haram itu artinya bulan mulia. 4 bulan itu ada 4 bulan yang mulia dari 12 bulan. Itulah ketetapan dari Allah. Nah, ujung ayat ini, janganlah kamu menganiaya dirimu di keempat bulan itu. Keempat bulan itu. Nah, tidak boleh melakukan aniaya atau bermaksiat dan sebagainya. Makanya Ibnu Abbas berkata, faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amalu as-salihu wal ajru a'zam. Kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram, membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar, menjadikan amalan soleh padanya pahalanya lebih besar. Jadi kalau berbuat dosa, maka dosanya pun dilipat gandakan dari bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Kalau beramal soleh juga lipat gandakan amal solehnya dari bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Nah, itulah 4 bulan itu. Apa 4 bulan itu? Nah, disebutkan dalam hadis an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram wa rajabu mudar alladhi baina jumada wa sya'ban. Artinya,
Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, zaman atau masa terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Serta Rajab yang berada antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini hadis yang sahih. Nah ini jadi Al-Quran tadi mengatakan ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah ini makanya dalil kita itu Al-Quran dan Sunnah. Karena ada orang yang hanya berdalil kepada Quran, mengingkari hadis. Itulah namanya kelompok ingkar sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu insya Allah itu sesat. Seluruh ulama mengatakan sesat yang seperti itu. Jadi wajib kita berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Nah, baik. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Al-Muharram. Apa saja peristiwanya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama adalah pertaubatan Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah. Jadi semenjak Nabi Adam dan Ibunda Hawa di surga itu melanggar larangan Allah, yaitu mendekati pohon terlarang, bahkan memakan buah terlarang. Bukan buah khuldi. Kalau yang mengatakan khuldi itu adalah iblis. Allah mengatakan pohon terlarang. Jangan dekat-dekat pohon itu. Apalagi mengambil buahnya. Nah, Nabi Adam makan, Siti Hawa juga makan. Diturunkan ke bumi, berdoa di muka bumi. Rabbana zalamna anfusana. Terus itu dibaca-baca doa. Nah, pada tanggal 10 Al-Muharram, diterimalah taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah melalui banjir bandang yang melanda saat itu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam beserta beberapa umatnya dan juga beberapa hewan sepasang-sepasang itu naik ke dalam perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh dan umatnya. Maka tenggelam dunia ini. Mereka terombang-ambing di atas laut itu. Lalu kemudian mendaratlah, berlabuhlah kapalnya Nabi Nuh ini di Bukit Zuhdi. Itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Tahunnya tahun dulu lah. Oke. Yang ketiga, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari amukan api yang membakarnya dan api tersebut menjadi dingin. Ketika Nabi Ibrahim diikat, kemudian dimasukkan ke dalam api yang sangat panas, kobaran api yang sangat luar biasa oleh Raja Namrud selama 3 hari 3 malam, maka pas hari ketiganya, yaitu tanggal 10 Al-Muharram, Nabi Ibrahim selamat. Tidak sehelai rambut pun terbakar. Itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram, tahun dulu. Kemudian, yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara di Mesir atas fitnah keji yang tidak dilakukannya. Jadi dituduhlah Nabi Yusuf ini melakukan perbuatan terlarang, perbuat zina, ingin menzinai ketika itu, yaitu istri dari Raja Mesir itu. Nah, jadi diselamatkan, dibebaskan oleh Allah atas hidayah Allah, pertolongan Allah. Nabi Yusuf ini terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian yang kelima, Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun. Jadi Nabi Yunus ini sejarahnya itu dia meninggalkan kampung halamannya karena memang rakyatnya sudah susah diatur. Dia pergi mau hijrah begitu. Nah, maka Allah pun menegur dia, ditenggelamkanlah dilemparkanlah Nabi Yunus ini oleh para awak kapal di sana, dilemparkan lalu ditelan oleh ikan Nun yang sangat besar. Nah, berhari-hari dia berada di ikan Nun, kemudian Nabi Yusuf pun dimuntahkan oleh ikan Nun di pantai. Kemudian itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Nah, kemudian juga yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit. Nabi Ayub ini pernah diuji oleh Allah. Karena memang setan itu yang mengatakan. Nabi Ayub ini kuat nggak diuji? Ternyata kuat Nabi Ayub. Seluruh tubuhnya itu berulat. Kan ada belatungnya. Nah, kemudian Allah sembuhkanlah Nabi Ayub. Dan sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam itu pada tanggal 10 Al-Muharram, tahun dulu. Nah, yang berikutnya lagi, Nabi Musa alaihissalam
selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun membelah Laut Merah itu, terbelah dua dia, ada jalan di tengah-tengah. Nabi Musa dan para umat itu menyeberang, selamat sampai di seberang. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam oleh air laut yang menyatu kembali. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Nah, ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun setelah Nabi Muhammad SAW, itu diantaranya peristiwa Karbala, yaitu terbunuhnya Hussein ya oleh penguasa zalim ketika itu. Itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Nah, kemudian ada orang yang mengkaitkan ya karena Hussein ini adalah anak yang disiksa, ya, yang disiksa dan sebagainya, maka ada yang mengatakan 10 Muharram itu adalah lebaran yatim. Walau a'lam, dalil yang sahihnya itu ada yang menyatakan 10 Al-Muharram itu adalah lebaran yatim. Sampai sekarang karena mungkin keawaman saya belum menemukan dalil yang qat'i, yang rajih, yang sharih, yang jelas, ya, yang nyata sampai sekarang belum. Insya Allah nanti mungkin saya akan belajar terus sehingga saya bisa menemukan dalil yang sebenarnya itu 10 Al-Muharram dijadikan sebagai lebaran yatim. Baik. Nah, selanjutnya mari kita lihat kapal Nabi Nuh berlabuh, ini dalilnya. An Abi Hurairah qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahudi qad shamu yauma Asyura faqala ma hadha min as-sawmi qalu hadha al-yawmu alladzi najjallahu Musa wa bani Israil minal gharaqi wa gharraqa fihi Fir'aun wa hadha yawmu istawat fihi as-safinatu 'alal judi fasamahu Nuhun wa Musa syukran lillah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana ahakku bi Musa wa ahakku bi sawmi hadzal yawm fa'amara ashabahu bisawmi. Hadis artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi pernah melewati beberapa orang Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bersabda, puasa apa ini kalian? Mereka berkata, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam dan menggelamkan Fir'aun di dalamnya. Dan ini juga hari di mana kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi hingga Nuh dan Musa berpuasa untuknya sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi bersabda, aku lebih berhak atas diri Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Lalu beliau memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Nah, ini dalil ya pertama tentang berlabuhnya kapal Nabi Nuh dan selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun. Baik. Nah, kita lihat sekarang masuk 3 tingkatan puasa Asyura. Ada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga yang di bawah. Nah, kemudian kita lihat membagi tingkatan ini, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 2 halaman 76 dan diikuti oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya yaitu juz 4 halaman 246 mengatakan bahwa pelaksanaan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Nah, ada 3 tingkatan. Nanti dirinci lagi oleh ulama-ulama. Nah, yang pertama yang paling tinggi, paling utama adalah puasa pada tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Ini sekarang ini hari Kamis. Hari Kamis sekarang ini tanggal 27 Juli Masehi 2023. Dan hari ini adalah tanggal 9 bulan Al-Muharram tahun 1445 Hijriah. Tuh, jadi puasa hari ini Kamis dan besok Jumat. Ini peringkat pertama. Atau puasa tanggal 10 dan 11 bulan Al-Muharram, yaitu besok Kamis, besok Jumat ditambah Sabtu. Jadi boleh dia 9-10 atau 10-11. Nah, ini paling utama dengan dalil-dalilnya nanti. Peringkat kedua, puasa hanya tanggal 10 saja, yaitu besok hari Jumat
dia puasa, niatnya puasa Asyura saja. Kalau tanggal 9 tadi puasa Tasyu'a, tanggal 10 puasa Asyura. Jadi peringkat kedua itu hanya tanggal 10 saja. Tuh, derajatnya dia dapat pahala peringkat kedua. Kalau yang pertama tadi peringkat paling utama. Nah, ada peringkat ketiga justru ya puasanya itu tanggal 9, 10, 11, 3 hari. Ya, tanggal 9 dia niat puasa Tasyu'a, tanggal 10 dia niat puasa Asyura, tanggal 11 dia niat puasa Ahada Asyar, 11. Nah, maka ini adalah peringkat ya, peringkat ketiga walaupun dia 3 hari. Tapi kalau bagaimana Ustadz, hari ini saya puasa Kemis karena senantiasa saya puasa Senin Kemis. Nah, itu dapat puasa Kemis. Besok Jumat Sabtu puasa 10 dan 11. Nah, itu dapat peringkat pertama dia. Nah, jadi inilah tingkatan-tingkatannya. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Jangan alergi sama dalil ya. Wajib pakai dalil. Karena agama ini adalah sumbernya dari Allah dan Rasul. Walaupun kata ulama, ulama itu harus bisa menunjukkan dalil. Nanti dalil itu dijelaskan oleh ulama. Ulama terdahulu sampai ulama sekarang. Pertama, melakukan puasa salah satu yaitu tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Ini dalilnya. An Dawud ibni Aliin an abihi an jaddihi ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahuda sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Artinya, dari Daud bin Ali, dari bapaknya, dari kakeknya itu Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah kaum Yahudi, maka berpuasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Ini dalilnya. Ya, jadi agar berbeda dengan Yahudi, Yahudi juga puasa. Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Nah, makanya kata Nabi, selisihi, jangan samakan mereka. Beda dengan mereka yaitu 1 hari kalian berpuasa ditambah 1 hari sebelumnya atau ditambah 1 hari sesudahnya. Nah, inilah dalil bahwa paling utama itu puasanya ada tambahan sebelum atau sesudah. Nah, kemudian tanggal 9 dan 10 saja. Nah, artinya 9 Kamis, 10 Jumat. An Ibni Abbas annahu qol, sumu at-tasi'a wal 'ashir wa khaliful yahud bihadzal hadits yaqul asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, berpuasalah pada hari ke-9 dan ke-10 dan selisihilah orang-orang Yahudi. Perkataan ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Nah, ini jadi ini dalil bahwa hanya 9-10. Ya, hanya 9-10. Baik. Nah, Rasulullah juga menegaskan lagi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqula hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbil insyaallahu sumna al-yauma tasi qala falam ya'ti al-'amu al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Abdullah bin Abbas berkata saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Tahun depan itu pun tidak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Nah, ini hadis ini munculnya ya terucapnya dari lisan Rasulullah SAW itu ketika tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah itu ketika masuk bulan Muharram, Al-Muharram itu masuk ya tahun ke-9 itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda ini tahun ke-9-nya ini. Masuklah bulan Al-Muharram tahun 9. Jadi Yahudi sedang berpuasa, Nabi juga sedang berpuasa. Kemudian
sahabat bilang, kok kita puasa juga ya Rasul? Orang Yahudi mereka mengagungkan itu. Nah kata Rasulullah SAW, ya tahun depan kita selisih mereka. Tahun depan kita selisih mereka. Kita puasa tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. 9, 10 atau 10, 11. Tapi belum sampai tahun depan. Belum sampai bulan Al-Muharram tahun ke-10. Rasulullah SAW sudah wafat. Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW sudah wafat. Nah inilah dalil bahwa ya, puasa tanggal 9, 10 itu adalah yang paling afdol. Nah nanti kemudian tanggal 10 dan 11. Itu dua-dua itu paling afdol. Baik. Nah sekarang peringkat kedua, melakukan puasa tanggal 10 Al-Muharram saja. An Abi Musa radhiyallahu anhu qol, kana yaumu Asyura yauman tu'azimuhu al-yahud wa tatakhidu 'aidan faqala Rasulullah SAW sumuhu antum. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, hari Asyura adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi, bahkan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian pada hari itu. Nah, jadi berpuasalah kalian pada hari itu. Nah, itu jadi tiap tahun begitu berpuasalah. Terus tahun besok lagi bilang lagi ini yang diagungkan oleh Yahudi dan yang Nasrani Rasulullah. Nah pada tahun 9 tadi itulah, udah nanti tahun depan kita bedakan sama mereka. Gitu. Nah ini sejarah hadisnya seperti itu. Ini hadisnya sahih. Nah kemudian juga hadis yang lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata faro al-Yahud tasumu yawma Asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salih hadha yawmun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa faqala ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi telah sampai dan tinggal di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa pada hari Asyura. Lalu bertanya, kenapa kalian mengerjakan ini? Mereka menjawab, ini adalah hari kemenangan. Hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Nabi menjadikannya sebagai berpuasa. Nabi Musa menjadikannya sebagai hari puasa. Maka beliau bersabda, aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa. Lalu beliau memerintahkan untuk berpuasa. Maksudnya memerintahkan kepada umat. Nah ini awal-awal ini. Awal-awal. Adapun perintah Nabi tambahi tanggal 9 atau tanggal 10, tanggal 11 itu sudah menjelang akhir tahun ke-9 Hijrah. Ini awal-awal ini hadis ini. Awal-awal Nabi dan para sahabat sampai di kota Madinah. Nah yang ketiga melakukan puasa 3 hari berturut-turut. Tanggal 9, 10 dan 11. Untuk tingkatan pertama dan kedua tadi para ulama sepakat. Karena hal itu berdasarkan hadis yang sahih. Dalilnya jelas. Nah, sementara untuk tingkat yang ketiga ini, yaitu puasa selama 3 hari berturut-turut, ulama berpendapat. Karena status hadis yang menganjurkannya diragukan kesahihannya. Oke. Makanya dengan demikian, kata para ulama, puasa yang ada kaitannya dengan puasa Asyura hanya ada 2 tingkatan. Yaitu pertama, puasa 2 hari tanggal 9 dan 10 Al-Muharram, atau 10 dan 11 Al-Muharram. Itu tingkatan paling tinggi. Yang kedua, puasa sehari saja, yaitu tanggal 10 Al-Muharram saja. Adapun 3 hari berturut-turut, kalau niatnya dalam rangka Asyura, itu hadisnya lemah. Nah, tapi kalau seperti hari ini berpuasa sunnah Kamis, besok puasa Asyura, nah besoknya puasa untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka dia tetap dapat yang pertama tadi. Oke, ini penjelasannya. Semoga kita bisa memahami tentang hal ini. Jadi dengan demikian puasanya itu paling afdol Kamis, Jumat, 9, 10 atau 10, 11, Jumat, Sabtu. Masih ada kesempatan yang hari ini belum sempat niat puasa Asyura Tasu'a ini nggak apa-apa. Besok puasa Jumat tambah tanggal 11 nanti. Puasa Ahada Asyar. Ya, Ahada Asyar itu sebagai pembedaan terhadap Yahudi. Kalaupun memang hanya saya tanggal 10 saja, besok saja, boleh. Kan tidak boleh puasa pada hari Jumat, Ustaz. Itu kalau memulai puasa Daud. Startnya tidak boleh hari Jumat. Tapi kalau puasa terkait dengan waktu yang sudah ditentukan, itu boleh. Ya, karena tanggal 10-nya itu jatuhnya hari Jumat. Maka puasa Asyura, begitu. Nah, ini ya, baik. Apa keutamaan puasa Asyura ini? Pertama, seutama-utama puasa setelah Ramadan.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Al-Muharram. Maksudnya puasa tadi itulah. Ya, puasa 9 10 atau 10 11 atau 10 saja. Ini paling utama setelah Ramadan. Dan seutama-utama salat sesudah salat fardu adalah salat malam. Nah, ini jelas dalil bahwa puasa ini sangat luar biasa, pahalanya itu satu tingkat di bawah puasa Ramadan. Sayang kalau nggak ngerjain. Yang kedua, mengampunkan dosa-dosa kecil setahun yang sebelumnya. An Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayukaffirus sanata allati qablahu. Artinya, dari Abu Qatadah, dan puasa pada hari Asyura, aku meminta kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapuskan dosa yang setahun sebelumnya. Ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dengan taubatan nasuha. Tentang taubatan nasuha, silakan buka lagi di YouTube saya, sudah saya sampaikan semua. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang paling mengetahui tentang segala kebenaran. Ya, apa yang salah itu pasti dari kehilapan saya dan godaan setan yang menggoda saya. Makanya saya minta kritik dan saran yang membangun. Apa yang benar semuanya datang dari Allah. Semoga bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi kita dalam lain kesempatan dan tema yang berbeda. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.